Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak. Nama Bapak Muhammad Azlan Arjudin. Hari ini kita masuk ke materi sistem. Baik Ananda semua, Bapak sebelumnya ingin bertanya, ketika Ananda sedang berolahraga, itu apa yang Anda rasakan pada proses pernafasan Ananda? Dan juga ketika Ananda duduk santai di rumah ataupun di pantai, apa yang Ananda rasakan ketika dalam kondisi tersebut saat bernafas? Oke, baik Ananda. Dari pertanyaan dua yang tadi, sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang struktur sistem pernafasan pada manusia. Kita masuk pada sistem pernafasan. Yang perlu kita ketahui, kalau dalam bernafas itu biasanya Ananda apa yang Ananda alami? Menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Dan dimana pada sistem pernafasan itu ada rumus kimianya, yaitu C2H12O6 ataupun disebut dengan glukosa ditambah O6O2 ataupun disebut dengan oksigen menghasilkan 6H2O yaitu air dan 6CO2 yaitu karbon dioksida serta energi. Artinya apabila energi yang Ananda keluarkan itu lebih banyak, maka oksigen yang Ananda butuhkan juga semakin banyak. Dan juga sebaliknya, apabila energi yang Ananda butuhkan itu sedikit, maka oksigen yang Ananda butuhkan juga sedikit. Itu makanya pada pertanyaan yang pertama tadi, apabila Ananda sedang berolahraga, maka apa yang Ananda rasakan? Pasti Ananda merasakan kelelahan. Ketika Ananda merasa lelah, maka yaitu pernafasan eksternal, di mana pernafasan tersebut terjadinya proses masuknya udara dan keluarnya karbon dioksida yang kita ketahui, yang sering kita hirup udara melalui hidung sampai ke paru-paru, dan kita keluarkan karbon dioksida yang ada di dalam paru-paru, kemudian kita keluarkan melalui hidung pula. Dan yang kedua, ada sistem pernafasan internal. Berbeda dengan sistem pernafasan eksternal, sesuai namanya, kalau eksternal itu di luar, kalau internal itu di dalam. Jadi sistem pernafasan internal itu proses sistem pernafasan yang terjadi di dalam tubuh kita. Sekarang Bapak tanya, apa yang ada di dalam tubuh kita? Ya, yang di dalam tubuh kita terdapat organ-organ. Tidak hanya cuma organ sistem pernafasan, ada juga sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem integumen, dan lain-lain. Dan semua itu membutuhkan oksigen untuk bisa bekerja. Dan itu yang disitulah perannya sistem pernafasan internal. Artinya apa Ananda? Sistem pernafasan internal ini yaitu sistem pernafasan yang bekerja sudah di tingkat sel. Artinya di dalam tubuh kita itu semua tubuh kita disusun oleh berbagai sel yang telah termodifikasi menjadi jaringan, organ, sistem organ, dan lain-lain. Dan itu semua memerlukan karbon dioksida, memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu yang disebutkan pernafasan internal. Sekali lagi Bapak tekankan, kalau pernafasan eksternal itu terjadi di luar tubuh, dan pernafasan internal itu terjadi dalam tubuh. Artinya pernafasan internal ini sudah terjadi di tingkat sel, yaitu bagian tubuh kita yang paling penyusun tubuh kita yang sangat kecil. Nah, baik Ananda, sekarang kalau Ananda sudah tahu kenapa kita harus bernafas, kenapa kita bernafasnya kadang berat, kenapa bernafas kita kadang ringan, selanjutnya kita akan masuk ke sistem organ pernafasan, khususnya pada pernafasan manusia. Pada sistem organ pernafasan manusia itu kita awali dengan hidung. Hidung yang selalu kita gunakan setiap hari untuk mencium bau, untuk menghirup udara segar. Itu masuk ke dalam salah satu organ pernafasan. Setelah hidung kita masuk ke dalam tenggorokan, yaitu di sana ada faring, laring, dan trakea. Itu merupakan juga organ sistem pernapasan. Setelah masuk ke tenggorokan, baru kita masuk ke dalam paru-paru, di mana di dalam paru-paru nanti di situ ada
bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen yang ada di dalam paru-paru dengan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Nah, nanti oksigen yang kita hirup akan disuplai ke dalam darah, dan oksigen yang ada di dalam darah akan dibawa ke seluruh tubuh kita yang sesuai kebutuhan sel ataupun kebutuhan organ tubuh kita. Itu tadi yang dinamakan pernafasan internal. Oke, Ananda, bisa dipahami. Untuk materi hari ini mungkin kita hanya membahas sekilas tentang sistem pernafasan. Pada materi berikutnya kita akan membahas apa saja fungsi dari sistem pernafasan dan apa saja gangguan dari sistem pernafasan. Baik, cukup sekian materi sistem pernafasan pada kali ini. Mungkin Ananda bisa memahami semua, dan kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya tentang fungsi dan gangguan sistem pernafasan. Salam.